Salam damai, Shalom. Kita teruskan dengan kitab Kejadian bab 42 dengan judul perikop Saudara-saudara Yusuf pergi ke Mesir, bagian kedua. Lalu Ruben menjawab mereka, "Bukankah dahulu kukatakan kepadamu, janganlah kamu berbuat dosa terhadap anak itu, tetapi kamu tidak mendengarkan perkataanku. Sekarang darahnya dituntut daripada kita." Tapi mereka tidak tahu bahwa Yusuf mengerti perkataan mereka, sebab mereka memakai seorang juru bahasa. Maka Yusuf mengundurkan diri dari mereka, lalu menangis. Kemudian ia kembali kepada mereka dan berkata-kata dengan mereka. Ia mengambil Simeon dari antara mereka, lalu disuruh belenggu di depan mata mereka. Sesudah itu Yusuf memerintahkan bahwa tempat gandum mereka akan diisi dengan gandum, dan bahwa uang mereka masing-masing akan dikembalikan ke dalam karungnya, serta bekal mereka di jalan akan diberikan kepada mereka. Demikianlah dilakukan orang kepada mereka itu. Sesudah itu, mereka pun memuat gandum itu ke atas keledai mereka, lalu berangkat dari situ. Ketika seorang membuka karungnya untuk memberi makan keledainya di tempat bermalam, dilihatnya lah uangnya ada di dalam mulut karungnya. Katanya kepada saudara-saudaranya, "Uangku dikembalikan. Lihat, ada dalam karungku." Lalu hati mereka menjadi tawar, dan mereka berpandang-pandangan dengan gemetar, serta berkata, "Apakah juga yang diperbuat Allah terhadap kita?" Ketika mereka sampai kepada Yakub, ayah mereka, di tanah Kanaan, mereka menceritakan segala sesuatu yang dialaminya. Katanya, "Orang itu, yakni yang menjadi tuan atas negeri itu, telah menegur kami dengan membentak dan memperlakukan kami sebagai pengintai negeri itu. Tetapi kata kami kepadanya, 'Kami orang jujur, kami bukan pengintai. Kami 12 orang bersaudara, anak-anak ayah kami. Seorang sudah tidak ada lagi, dan yang bungsu ada sekarang pada ayah kami di tanah Kanaan.' Lalu kata orang itu, yakni yang menjadi tuan atas negeri itu kepada kami, 'Dari hal ini, aku akan tahu apakah kamu orang jujur. Dari kamu bersaudara, haruslah kamu tinggalkan seorang padaku. Kemudian bawalah gandum untuk meredakan lapar seisi rumahmu dan pergilah. Lalu bawalah kepadaku saudaramu yang bungsu itu. Maka aku akan tahu bahwa kamu bukan pengintai, tetapi orang jujur. Dan aku akan mengembalikan saudaramu itu kepadamu, dan bolehlah kamu menjalani negeri ini dengan bebas.' Ketika mereka mengosongkan karungnya, tampaklah ada pundi-pundi uang masing-masing dalam karungnya. Dan ketika mereka beserta ayah mereka melihat pundi-pundi uang itu, ketakutanlah mereka. Dan Yakub ayah mereka berkata kepadanya, 'Kamu membuat aku kehilangan anak-anakku. Yusuf tidak ada lagi, dan Simeon tidak ada lagi. Sekarang Benyamin pun hendak kamu bawa juga. Aku inilah yang menanggung segala-galanya itu.' Lalu berkatalah Ruben kepada ayahnya, 'Kedua anakku laki-laki boleh engkau bunuh, jika ia tidak kubawa kepadamu. Serahkanlah dia ke dalam tanganku, maka dia akan kubawa kembali kepadamu.' Tetapi jawabnya, 'Anakku itu tidak akan pergi ke sana bersama-sama dengan kamu, sebab kakaknya telah mati, dan hanya dialah yang tinggal. Jika dia ditimpa kecelakaan di jalan yang akan kamu tempuh, maka tentulah kamu akan menyebabkan aku yang ubanan ini turun ke dunia orang mati karena duka cita.'" Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudara Yusuf pergi ke Mesir. Di bagian pertama, mereka sudah sampai di Mesir dan bertemu dengan Yusuf, tetapi mereka tidak tahu bahwa Yusuf ini adalah adiknya yang mereka buang itu. Karena Yusuf namanya sudah berganti ya, diberi nama oleh Firaun dengan nama Mesir. Jadi saudara-saudara Yusuf datang ketemu Yusuf tetapi tidak mengenal Yusuf, tapi Yusuf mengenal mereka. Yusuf mendengar
pergunjingan adik kakak-kakaknya ini ya. Mereka mengatakan, kamu sih dulu berbuat dosa terhadap Yusuf, menjual Yusuf. Sekarang lihatlah, darahnya dituntut daripada kita. Walaupun mereka tahu bahwa Yusuf waktu itu dijual ke pedagang ya, ke saudagar, dijual sebagai budak. Lalu Yusuf mendengarkan apa yang mereka katakan ini, karena Yusuf bisa bahasa Ibrani tetapi mereka tidak bisa bahasa Mesir. Lalu akhirnya ya sudah, Simeon itu salah satu dari mereka ini ditahan. Yang lainnya boleh pulang, boleh membawa gandum ya, membawa gandum dan sebagainya itu. Tapi diam-diam Yusuf memerintahkan pegawainya untuk mengembalikan uang yang dibayarkan kepada Yusuf untuk membeli gandum-gandum ini. Jadi karena Yusuf tahu bahwa itu adalah kakak-kakaknya, maka Yusuf tidak mau menerima uang itu ya. Uangnya dikembalikan, ditaruh ke dalam karung-karung ini. Lalu setelah mereka berjalan di tengah jalan, ketika mau memberi makan keledai, kelihatan kok ada uang di dalam karung. Uangku juga, lihat, ada dalam karungku. Lalu mereka jadi takut ya. Waduh, jangan-jangan mereka nanti orang Mesir itu menuduh kita mencuri uang mereka. Wah, mereka bingung ya. Jadi tawar hati mereka menjadi tawar dan gemetar. Apa pula yang diperbuat Tuhan terhadap kita ini? Lalu ya sudah, mereka kembali kepada Yakub, ayah mereka, kepada Israel atau Yakub di tanah Kanaan. Setelah sampai di tanah Kanaan, mereka menceritakan semua yang terjadi kepada Yakub ini, kepada Israel. Jadi Yakub itu nama lainnya adalah Israel. Diceritakan terus ini semua apa yang terjadi. Lalu tetapi Simeon ditahan oleh petugas itu, yang orang itu. Jadi mereka mengatakan bahwa orang itu maksudnya Yusuf itu, yakni yang menjadi tuan atas negeri itu. Orang itu menahan Simeon. Simeon tidak boleh pulang. Karena apa? Karena mereka ini disuruh kembali kepada Yakub dan untuk membawa kembali Benyamin. Benyamin disuruh dibawa untuk diperlihatkan kepada Yusuf. Karena Yusuf itu adalah kakaknya dari Benyamin, kakak adik dari ibu Rahel. Sementara kakak-kakaknya ini yang 10 orang itu dari ibu Lea. Ayahnya sama, yaitu Yakub atau Israel. Wah, ini marah. Yakub atau Israel marah. Kamu ini bagaimana? Saya sudah kehilangan Yusuf, lalu saya sekarang sudah kehilangan lagi Simeon. Maksudnya itu Simeon ditahan, dianggapnya kehilangan. Lalu sekarang kamu meminta saya untuk melepaskan Benyamin, untuk kembali menemui orang itu. Orang itu maksudnya Yusuf itu. Tidak mau, tidak mungkin. Ya ini, jadi lalu Ruben ini menawarkan, kedua anakku laki-laki boleh engkau bunuhlah kalau nanti aku tidak pulang membawa kepadamu Simeon beserta Benjamin. Ambillah anakku, silakan bunuh. Maksud ngomong kayak gitu ya. Tapi itulah ya, maksudnya supaya Yakub percaya kepada Ruben ya, bahwa Ruben akan menjamin Benjamin nggak akan apa-apa. Tetapi Yakub tetap tidak mau. Anakku itu, yaitu Benjamin, tidak akan pergi ke sana bersama-sama dengan kamu, sebab kakaknya yaitu Yusuf itu yang dianggap telah mati, dan Benjamin satu-satunya anak dari Rahel, istri yang Yakub cintai. Jika ada apa di jalan, tentulah kamu akan menyebabkan aku juga ikut turun ke dunia orang mati ya. Karena Yakub ini sangat menyayangi Benjamin dan juga Yusuf ya.
karena dari istri yang dia sayangi, yaitu Rahel. Rahel sudah mati. Yakub ini sangat sedih ya, stres ya. Lalu bagaimana kesimpulannya nanti, sambungannya? Apakah Yakub akan membiarkan Benjamin pergi kembali kepada Mesir ke Yusuf untuk mendapatkan kembali Simeon yang ditahan? Bagaimana cerita selanjutnya? Pastikan Anda yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan juga di like. Kita akan lanjutkan dengan perikop berikutnya, masih dari Kitab Kejadian. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.